Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Kontekstual Bible Reading pagi hari ini sudah sampai di Kejadian pasal 20. Saya berharap bagi yang online silakan membaca dua ayat mulai dari ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, "Kau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah?" Maka orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Kejadian pasal 20 ini bagaimana perjalanan Abraham sampai di negeri asing, yaitu waktu itu dikatakan ayat 1, Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kadisi dan Syur. Jadi daerah itu merupakan daerah yang ramai juga karena banyak kafilah yang sering lewat, ya. Dan Abraham di situ dikatakan tinggal di Gerar sebagai orang asing, ya. Saudara, kita tahu bahwa sebagai orang asing dia tentunya tidak punya hak untuk mendapat perlindungan dari negara di mana dia tinggal karena dia masih penduduk asing, ya, belum menetap sebagai penduduk asli. Tapi kita melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3,
Allah memanggil dan memerintahkan Abraham untuk pergi dari tanah negerinya untuk menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, providensia Allah kepada hambanya yang dipanggil dan taat kepada Dia. Kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama sampai ke-7, kita melihat bahwa karena Abraham telah mengatakan Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Jadi saudara, kita melihat dalam beberapa peristiwa pengalaman ketika Abraham bersama Sarah masuk ke negara-negara itu, ya Sarah itu sangat memikat hati karena cantiknya, sehingga banyak yang jatuh cinta kepada dia, termasuk ini Raja Gerar, Raja Abimelekh, ya Raja Gerar ini, dia tertarik kepada Sarah dan dia mengatakan di situ menyuruh mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi kita melihat bahwa di ayat yang ketiga sampai yang ke-7 bagaimana Allah menyatakan identitas Abraham dan juga Sarah sebagai orang-orang pilihannya. Kita melihat, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi dan berfirman, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah dan berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku? Nah, saudara, kita melihat sebelum terjadi hubungan sebagai suami dan istri, Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi dan memperingatkan Abimelekh apa yang harus dilakukan. Di situ dikatakan engkau harus mati. Jadi resikonya sangat besar kalau sampai Abimelekh melakukan sesuatu yang bukan menjadi hak dia sebagai suami, ya. Di situ dikatakan engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil, sebab ia sudah bersuami. Kemudian juga dikatakan ayat yang ke-6, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ini suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hambanya, ya. Sekalipun Abimelekh itu seorang yang berkuasa di negeri Gerar, apapun yang dia putuskan, yang dia pilih itu menjadi hak dia, dan tidak ada seorang pun termasuk Abraham, suami daripada Sarah, yang punya hak untuk melindungi Sarah dari pernikahan yang dilakukan oleh Abimelekh. Tapi Tuhan, kita melihat Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki otoritas dari segalanya. Dia mengatakan kalau engkau menjamah dia maka resikonya itu kematian. Dan dikatakan juga Tuhan ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hambanya, khususnya kepada Sarah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamah dia untuk berbuat dosa terhadap Sarah, karena dia adalah istri dari Abraham, orang yang dipanggil, diutus, dan dikatakan Abraham akan menjadi bapa orang percaya, Sarah menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Dan kita melihat di sini ayat 7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Tuhan itu menunjukkan dalam hal ini identitas hamba-hambanya yang taat kepada dia, yang setia kepada dia, dipeliharanya dari segala dosa dan dipeliharanya dari segala yang tidak baik, kejahatan yang mungkin bisa terjadi atas Abimelekh. Dan di situ dikatakan ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di sini juga disebutkan identitas Abraham itu seorang nabi. Dia seorang pendoa, seperti kita lihat waktu Abraham
bersyafaat di ayat pasal 18, bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Nah, ini luar biasa ya, Abraham itu dimuliakan oleh Allah di hadapan Raja Gerar, Raja Ahimelech sebagai penguasa di negeri Gerar di situ. Nah, di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita melihat bahwa Abraham tinggal sebagai orang asing ya, dan karena Abraham menyebut Sarah sebagai saudara, maka diambil sebagai istri oleh Ahimelech. Dan juga di situ Allah juga menyatakan risiko yang terjadi ketika Ahimelech mengambil Sarah sebagai istri. Nah, kita melihat kemudian di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 kita melihat di sini ya, keesokan harinya pagi-pagi Ahimelech memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Jadi Ahimelech sebagai seorang raja ini dia juga cukup rendah hati dan juga cukup bijaksana. Dia mengambil keputusan untuk menceritakan pengalaman teguran Allah kepada Ahimelech, dan di situ dikatakan lalu sangat takutlah orang-orang itu ketika mendengar pesan Allah kepada Ahimelech tentang Sarah yang diambil Ahimelech sebagai istrinya, dan dia sudah bersuami seorang nabi yang bernama Abraham. Kemudian Abimelech memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan? Ya, dia tidak tahu kalau Allah tidak memberitahu bahwa Sarah itu adalah bukan hanya saudaranya tapi juga istri daripada Abraham. Dan di sini dikatakan ayat 10, lalu kata Ahimelech kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh oleh karena istrinya. Nah, kita melihat di sini apa jawaban daripada Abraham itu, ya ada unsur takut juga gitu ya, kalau sampai dia dibunuh karena istrinya yang cantik itu. Dan juga apakah juga ini di sini juga kita melihat kecerdikan Abraham ya, sebagai seorang nabi. Di masa tuanya dia masih ya cukup cerdik untuk mengatasi masalah yang dihadapi ya. Tentunya setiap hari pasti dia sebagai seorang pendoa pasti dia ketar-ketir ya, karena istrinya ini ada di istana dan ya dia bisa jadi jadi permaisuri dan dia akan kehilangan istrinya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, Allah itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dia memanggil, dia memelihara, dan dia menolong setiap orang yang percaya, setiap hamba-hambanya yang taat kepada dia. Ayat 12 dikatakan lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Memang Sarah ini adalah benar-benar saudara Abraham, hanya bukan anak ibuku, tapi kemudian dia menjadi istriku. Jadi sepupuan ya saudara. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku dan berkata aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakan tentang aku di tiap-tiap tempat di mana ia tiba, ia saudaraku. Nah, ini pesan seorang suami ya, untuk sekalipun mungkin dia terpisahkan oleh tempat, situasi, keadaan, tapi Abraham pesan kepada Sarah untuk kamu memperkatakan yang baik, tunjukkan kasihmu kepadaku ya, dimanapun dia berada, di tiap tempat ya. Di situ dikatakan tunjukkan kasihnya dengan mengatakan Abraham itu saudaranya. Nah saudara, ini juga peringatan buat istri-istri untuk memperkatakan yang baik, menunjukkan kasihnya kepada suaminya dimanapun berada. Karena tidak sedikit istri-istri yang sengaja tidak menunjukkan kasihnya kepada orang lain, bahwa suaminya itu baik, tidak memperkatakan yang baik tentang suaminya. Ya saudara, saya beberapa hari ini seminar di Bandung, itu ibu-ibu gembala, ibu hamba-hamba Tuhan. Ada seorang istri hamba Tuhan yang menceritakan ya, dalam tanda petik itu
kejelekan suaminya dalam kaitannya relasi dengan lawan jenis. Sehingga semua orang yang ada di ruangan itu jadi tahu, dari tidak tahu jadi tahu kalau suaminya itu tanda petik ada sesuatu dengan, ada relasi dengan wanita lawan jenis. Nah, saya pikir ini bukan istri yang taat seperti Sarah ya. Sarah ini memperkatakan yang baik. Coba para istri yang ada di sini, para wanita, apakah kita suka untuk menjelekkan suami atau justru ya memuliakan suami sebagai orang yang sudah dipilih untuk menjadi pasangan hidup kita. Nah, kita melihat di sini juga di ayat 14 ya, apa sih respon daripada Ahimelek? Kita melihat sekalipun tidak disebut bahwa Ahimelek itu seorang yang takut Tuhan, tapi dari pernyataan respon daripada Ahimelek setelah ditegur oleh Allah, dia ternyata seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang rendah hati, karena dia bisa mendeklarasikan bahwa Sarah ini belum tetap, maksudnya Sarah ini tetap ya posisinya ini masih suci, ya belum melakukan persetubuhan dengan Ahimelek dan belum dijamah oleh Ahimelek. Dan Ahimelek di sini dikatakan bahwa responnya yang pertama, kemudian Ahimelek mengambil kambing domba, hambanya laki-laki dan perempuan, memberikannya semuanya itu kepada Abraham. Terus juga dikatakan negeri ini terbuka untuk Abraham, silahkan Abraham menetap dimanapun. Lalu kepada Sarah ini dikatakan telah kuberikan kepada saudaramu ini 1000 sikal perak. Itu bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi ini luar biasa deklarasi daripada Ahimelek bahwa Sarah itu masih suci, ya. Dan diberikan 1000 sikal perak. Kemudian ya kita melihat di sini juga satu sikap Abraham ketika dia menghadapi orang-orang yang dalam tanda petik itu telah merugikan dia tetap berdoa. Ini sifat karakter seorang pendoa itu selalu berdoa dimanapun dan mendoakan orang-orang, bahkan yang dalam tanda petik orang-orang yang menjahati dia karena sudah mengambil istrinya. Nah, kita melihat apa sih amanat teks. Yang pertama kita melihat Allah itu memelihara orang percaya yang taat sekalipun di negeri orang. Jadi tidak perlu takut ya, kesaksian bagaimana Tuhan memelihara orang di negeri asing. Yang kedua kita melihat Allah itu mencegah orang yang takut akan Tuhan berbuat dosa. Yang ketiga saya tambahkan, Abraham sebagai pendoa, dia menyelesaikan masalahnya dan selalu berdoa memberkati orang. Ini luar biasa. Kita harus juga memiliki hal ini. Kalau kita menjadi pendoa, kita selalu mendoakan orang-orang. Bukan hanya orang yang dekat kita, tapi juga orang yang memusuhi kita, bahkan pekerjaan Tuhan, bahkan hal-hal yang lebih jauh dari apa yang bisa kita lakukan yang terbatas ini. Nah, aplikasinya, apakah saya yakin akan pemeliharaan Tuhan saat di negeri asing, saat ada tantangan, saat ada kesulitan? Apakah saya tetap percaya bahwa Tuhan memberikan solusi? Kemudian yang kedua, apakah saya tetap menjaga hidup pernikahan yang suci? Nah, ini yang harus kita jaga, karena di tengah dunia yang semakin jahat banyak terjadi perceraian dan perselingkuhan. Tapi apakah saya tetap menjaga hidup yang suci? Yang ketiga, apakah saya mau menjadi pendoa bagi sesama dan punya komitmen untuk berdoa? Kita percaya bahwa setiap kita yang teguh di dalam Tuhan, yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan terus menyatakan janji penyertaannya. Kita akan pujikan janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk janji penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga mau berkomitmen untuk hidup suci, terutama di dalam pernikahan kita. Kalau di samping kita ada suami, ada istri, mari kita bergandengan tangan. Kita mau komitmen, kita mau hidup dan melihara kehidupan rumah tangga yang suci, dan mau berkomitmen untuk menjadi pendoa syafaat. Mari kita berdoa. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, yang selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami tidak takut dalam situasi keadaan apapun, karena Allah memelihara setiap anak-anaknya yang taat. Tuhan tolong berkati, pimpin kami supaya kehidupan pernikahan kami terus suci dan kudus di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami terus berdoa, jagai kami, berikan kami juga hati yang selalu berdoa, hati yang selalu mendoakan orang lain, karena kami tahu ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.